kita lihat di sini pengolahan daripada buah walut menjadi makanan atau jajanan itu akan dikomandani oleh Ibu Damiati, dan saya sendiri tidak lain adalah nanti mengolah umbi-umbian. Dalam hal ini umbi-umbian itu berupa ketela pohon atau juga ketela rapat. Ya, dalam hal ini singkong atau juga bisa berupa ketela rapat. Ya, ini masing-masing. Nah, untuk misalnya seperti yang biasa kita kupas, kemudian baru kita potong-potong. Ya, ya. Potong-potong. Ini namanya sudah ada. Nanti ini masih proses ini. Ini kan sudah dikupas semua. Sudah dikupas semua. Terus nanti ini nanti tolong dicuci dulu, ya. Ya, jadi namanya Kalau mau yang memanjang pakai sini sesuai ukurannya sini. Tapi kalau yang double ini bisa langsung aja. Ya, jadi seperti biasa, Bu. Nah, ini hasilnya. Ya, pikisnya sama. Pikisnya sama. Terus ini alatnya bisa disetel kalau misalnya mau agak berat. Ini diturunkan, ini dikedorin, turunin bisa. Ya. Nah, ini kalau yang mau bentuknya bulat. Kalau misalnya tidak, mau seperti ini, Yang panjang. nah ini bisa. Ini cepet, Bu. Pas ya. Ini kalau yang mau panjang-panjang, Pakai ini yang kalau mau panjang. masukkan sini. Ini tekan. Ya. Ya, Dari sini bisa boleh-boleh aja. Nah, ini memanjang. Bentuknya sama. Jadi, bagus sekali. Nah, ini ya. Setelah itu kita rendam dan cuci sampai apa namanya? Sampai kunyah itu udah ada gitu ya. Karena ini kan mengandung pati. Sampai putih kan ada patinya. Nah, itu nanti sampai nggak ada. Setelah itu baru kita, karena ini seratnya agak kasar, biasanya biarnya kita kasih, ini tadi berapa ya, 1 kilo ya? ya. 1 kilo kira-kira kasih soda kue, ya, kasih soda kue setengah sendok makan aja, jangan banyak-banyak. Biarkan setengah jam. Setelah itu cuci bersih, ditiriskan, nggak usah dicuci hancur lagi, langsung ditiriskan. Kalau udah tiris, baru kita goreng. Apinya harus besar, minyaknya harus panas. Tidak perlu sampai 10 kelapa, bisa 1 kelapa dipakai untuk mencuci, untuk mendapatkan suatu metode yang tepat begitu, yang memiliki hasil yang bagus. Nanti kalau sudah bagus begitu ya, nanti bisa diproduksi banyak. Terus kemudian kita bisa mencari membuatkan sertifikat tadi. Jadi tidak ada tukang belum dikasih. Kalau sudah 30 sertifikasi kita dapatkan, maka produk ini akan bisa dilirik oleh konsumen. Jadi sudah keluar bisa. Jadi mungkin dari industri kosmetik kan nanti pemakainya kan begitu, karena versinya banyak sekali. Ya, dari salon. Nah, cuma ini kan cuma belum istilahnya tersertifikasi ya. Cuma kita belum dites, itu belum tidak tahu bagaimana hasilnya yang bagus, jadi belum tahu seberapa bagus ya. Ya itu lah. Cuman bisa karena saya biarkan itu sampai 6 bulan nggak bau, itu bagus, masih bagus, itu baunya seperti ini ya. Mana itu aja bisa gitu ya. Tapi kalau saya mendengar dari proses yang Ibu lakukan, begitu yang kemarin notifikasi, itu sebenarnya sudah cukup bagus begitu ya. Karena sampai sampai menghasilkan itu sebenarnya sudah ketika dia muncul minyak, itu sudah namanya sudah proses menghasilkan itu. Tapi itu sudah melebihi dari proses itu, yaitu melakukan pemurnian. Yang Ibu bilang saya pakai siolet pakai cuci. Nah, jadi pemurnian ini macam-macam. Bisa pakai siolet, bisa pakai bentonit, kita ambil kalsiumnya, terus kita bisa menggunakan itu bisa kita pakai. Jadi satu jadi itu sebenarnya Ibu sudah melewati proses bukan pembuatan saja.
sudah melalui pemurnian. Artinya nanti ada fungsi-fungsi pemurnian. Untuk pertama kan ada tahapan, 3 tahapan yang disebutkan kan. Nah, 1 salingan, kemudian batu, kemudian tambah. Jadi yang salingan di atas itu fungsinya untuk istilahnya ya secara kasar, dengan kasar itu mengambil benda-benda yang bersifat makhluk yang ukurannya lebih besar. Jadi itu tersaring di sana. Nah, ya ikut ya dicari. Jadi itu nanti tahapan pertamanya. Nanti tahapan kedua batunya itu, mengapa batu boleh dipakai batu pori? Batu pori isinya nanti dia bisa mengikat apa? Cemaran-cemaran seperti logam, arsenik, cemaran mikrobiologi, terus mengikat air juga, begitu banyak fungsinya. Nah kemudian setelah itu lewat tahapan itu menarik yang benda-benda yang lolos dari salingan pertama, jadi yang lebih kecil, jadi itu sudah bagus. Memang itu yang diharapkan kelompok kami, pelatihannya seperti ini, karena kita bisa buat produk, cuma belum berani kita pasarkan karena masih banyak kekurangan. Nah, dengan adanya pelatihan ini kami sangat bersyukur sekali. Manfaat yang bisa kami petik dari hasil pelatihan ini, nanti kami akan mengembangkan apa yang kami setelah dapat di dalam pelatihan ini, itu akan kami kembangkan sampai memang benar-benar berhasil. Ini pelatihannya sudah sesuai nggak dengan apa yang diprogramkan oleh Memang ini program KWT kami. ini termasuk program unggulan. Ya, memang ini yang sangat kami butuhkan Pak di kelompok kami. Ini memang sudah kegiatan ini memang sudah ada, cuma belum maksimal. Dengan adanya pelatihan ini inilah yang kami perlukan Pak, bermanfaat sekali bagi kami. Kami kendalanya adalah di pemasaran Pak. Kita kelompok bisa buat, walaupun belum begitu maksimal, tapi setelah adanya pelatihan ini kan pasti maksimal. Nah, kendalanya mungkin nanti kita di pemasaran. Setelah kita buat banyak, pemasarannya kemana lagi? Mungkin itu kami perlu juga nanti bantuan dari bapak-bapak. Kalau sekarang kami ada di pembibitan juga, kebun organik, itu sudah berjalan, bahkan sudah dapat bantuan. Kalau di kebun organiknya, pembibitannya juga, yang itu kami unggulan pertama. Terus yang kedua, ini kami membuat aneka keripik, rencana kami di tahun 2000 itu biar kita bisa membuat aneka keripik. Kalau sekarang kan baru singkong sama salas atau keladi itu. Karena bahannya banyak di sini. Ya, karena di sini juga ada potensi sukun sama labu kuning, itu juga semua KWT punya. Apa yang menjadi kendala? Karena selain kita kurang pelatihan, juga alatnya Pak. Peralatan, karena bagaimanapun apapun yang kami kerjakan itu pasti kendalanya di alat juga. Karena Kalau modal, makanya kan modal alat kan modal otomatis. Karena kalau sudah punya modal pasti beli alat. Tapi kalau bahan bakunya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah modal dan modal untuk membeli peralatan. Tapi kira-kira prospek pemasarannya ada. Kalau keripiknya sekali, karena kita kan bekerja sama dengan BUMDes Pak. Nanti BUMDes yang akan menampung produk-produk apapun produk kelompok itu kita pasarkan lewat BUMDes. Nanti BUMDes sudah siap bekerja sama. Kalau di masa pandemi ini itu pemasarannya yang kurang. Sekaligus kan karena kita juga
bantu bapaknya. Seperti sekarang dah zaman sekarang itu kan susah cari kerja Kak. Selama pandemi ini jadi andalan jadi. Iya, ini dah jadi andalan. Kalau kelapanya kan beli dulu Pak, beli ada habis yang di rumah beli. Ya dapat sedikit lah. Kalau beli kan dapat cuma sedikit untungnya untuk potongan ini gitu. Tapi susah nyari kelapanya. Kelapanya enggak begitu susah. Jangan tetangga ada, enggak sampai kekurangan ada kelapa. Satu bulan tuh bikin 2 kali, gitu. Sekali bikin 20 butir gitu. Yang itu bikin kalau cuaca panas ini bikin sering bikin biarpun tak ada yang mesen itu biarpun tak ada yang beli yang tetap bikin. Tapi dijualnya ke daerah sini aja. Daerah sini aja. Pernah keluar gitu. Ada tuh dari Singaraja langganan Sepa itu. Ya. Dijual ke Sepa Ya. lebih mahal nanti. Enggak, itu kan sudah ada orang yang dia juga biar jual berapa entah enggak. Oh, ada ya. Pandemi ini cuman di sekitar sini aja, cuman dia sudah lama mengkonsumsi minyak ini karena dia pada seperti ketagihan gitu loh Pak. Karena kecapean, dia pegel-pegel diurut sama itu hilang, habis lagi beli, habis lagi beli gitu. Untuk juga kalau kerja keras tuh capek, minum untuk diabetes juga bisa. Minum langsung. Ya, turun kadar gulanya bisa menurunkan berat badan bisa Pak. Yang pengalaman sudah yang jalan untuk diri sendiri juga sakit perut mencret itu Pak, minum 1 sendok makan Langsung. ya langsung buang airnya tuh keluar Pak, 1 hari terus yang kotor-kotornya tuh dikuras isi perutnya itu. Sudah itu selama 3 hari sana lagi buang air itu. Tapi enggak Pak, badannya enggak lemes. Kalau harapan dari kelompok kepada pemerintah, semoga juga selalu bukan sekarang saja yang diperhatikan. Memang dari dulu sih sudah diperhatikan, termasuk itu pendidikan juga kami sudah terima kasih sudah diperhatikan dan sudah bisa jalan sampai sekarang. Nah sekarang harapan kami, ini kami juga punya program lanjutan pengolahan pembuatan aneka keripik. Mungkin kami kan perlunya nanti biar usaha ini berjalan dan berkembang, mungkin kami perlu peralatan. Itu harapan kami dari